2024 tantangan kesejahteraan petani hutan ya, dan kita sudah terhubung bersama Ketua Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia AP2SI Jawa Barat, ada Bapak Dedi Junaidi. Selamat siang, Sampurasun. Selamat siang, Rampes. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah baik, Kang. Gimana kabar? Alhamdulillah Pak Dedi ya. Pak Dedi, ini berbincang mengenai Hari Tani Nasional 2024. Tantangan kesejahteraan petani hutan, begitu ya. Ini bagaimana pandangan dari Pak Dedi Junaidi ini mengenai perkembangan perhutanan sosial di Jawa Barat sejak terbitnya Permen LHK nomor 4 tahun 2023? Ya, tantangannya adalah lebih di konsolidasi di tingkat kebijakan ya, termasuk di tingkat tapak itu sendiri. Karena secara regulasi, secara garis besarnya memang itu sudah memenuhi secara unsur dari terkait dengan aspek mulai undang-undang cipta kerja, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan presiden itu cukup ya untuk aktivitas Baik, Pak Dedi Junaidi, kita akan berbincang tentunya ini namun ada kendala begitu. Pak Dedi, apakah masih bisa mendengar suara kami? Pak Dedi Junaidi, mohon untuk stabilkan begitu ya sinyal ya. Betul. Karena kita ingin berkaitan mengenai Hari Tani Nasional, tantangan kesejahteraan petani hutan, agar juga kita mengetahui sebenarnya begitu ya apa sih tantangan-tantangan kesejahteraan petani hutan. Walaupun juga kan di Jawa Barat ini juga hutan cukup banyak ya, dan juga sebagai petani hutan begitu ini menjadi para pahlawan-pahlawan juga sebenarnya begitu ya, dan untuk pemasukan dari daerah tersebut ataupun juga yang lainnya ya, karena kan kita juga ingin mengetahui begitu ya mengenai Hari Tani Nasional 2024 ini begitu ya, mengenai juga tadi kan ada dikeluarkannya Permen LHK nomor 4 tahun 2023 begitu ya, lalu juga apa sebenarnya dampaknya begitu, lalu juga mengapa gesekan antara petani hutan dan perhutani terus terjadi begitu, padahal kan ini bisa saja untuk berkolaborasi ya, karena untuk di zaman sekarang begitu, lalu juga bagaimana sih, apakah ada bentuk-bentuk kriminalisasi begitu ya? Saya kira sih tidak ada kriminalisasi ya di hutan ya, begitu, tapi ada raja hutan begitu ya. Betul, dan tentunya juga nanti kita akan bertanya ya seperti apa sih dari asosiasi sendiri ini untuk mendorong ya peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai perhutanan sosial itu seperti apa gitu. Peran dari asosiasi kemudian seperti apa sejauh ini gitu ya, sosialisasi juga kepada para teman-teman petani hutan khususnya di Jawa Barat ya. Betul. Ini kita masih menunggu ya dari Pak Dedi Junaidi selaku Ketua Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia atau AP2SI Jawa Barat. Betul, ya. karena kalau misalnya berbincang mengenai Hari Tani Nasional ini memang jatuh pada 24 September begitu ya, karena juga ini ada sejarah-sejarahnya loh kalau misalnya mengenai Hari Tani ataupun peringatan Hari Tani begitu ya, karena memang tanggal 24 September ini kan diperingati sebagai Hari Tani Nasional di Indonesia begitu ya, dan tahun ini adalah Hari Tani Nasional memasuki peringatan ke-64 loh. Wow, berarti ini sudah cukup lama. Dan Hari Tani Nasional ini diperingati setiap tanggal 24 adalah hari untuk menghormati para petani di Indonesia dengan memperingati perjuangan mereka. Peringatan ini berakar dari Undang-Undang Pokok Agraria yang diundangkan pada tahun 1960 yang bertujuan untuk memberikan keadilan dalam penguasaan tanah begitu ya. Dan Hari Tani Nasional juga menjadi momen untuk menyadari pentingnya peran petani dalam ketahanan
ketahanan pangan dan ekonomi negara. Beberapa kegiatan biasanya ini dilakukan nih, seperti seminar, lalu juga diskusi, dan kampanye tentang pentingnya dukungan bagi para petani, begitu. Ada juga sejarah singkatnya nih, Hanifah, seperti mengenai apa tuh Hari Tani sejarahnya? Nasional ini, begitu ya. Jadi kalau misalnya mengutip dari situs Kemendikbud-Ristek, Hari Tani Nasional ini merupakan memperingati perjuangan golongan petani hingga pembebasan mereka dari kesengsaraan. Dan tidak hanya itu, 24 September merupakan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, begitu ya. Dan sejarahnya ini bermula dari kondisi sosial ekonomi yang tidak adil bagi petani, di mana banyak dari mereka tidak memiliki akses terhadap tanah. Dan pada tahun 1960, di tengah banyaknya konflik agraria, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang PA, begitu ya, atau Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai langkah untuk memperbaiki situasi tersebut dan menegakkan keadilan agraria. Dan juga peringatan Hari Tani Nasional juga menjadi momen untuk mengingat peristiwa-peristiwa penting, begitu ya, seperti peristiwa pembantaian petani di Madiun pada tahun 1948 dan juga berbagai perjuangan petani lainnya dalam menuntut hak-hak mereka. Jadi Hari Tani Nasional tahun ini tidak hanya sebuah perayaan saja, tetapi juga seruan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan keberlanjutan pertanian di Indonesia. Wah, ternyata ini sejarahnya sangat-sangat ini ya, banyak juga ya dan juga panjang nih. Dan selamat juga gitu ya untuk para petani atas Hari Tani Nasional, tapi tidak hanya sebagai seremoni saja ya, tapi juga harus sebagai pengingat kita untuk memperjuangkan ya hak-hak atau kesejahteraan para petani. Ya, dan mengenai hal itu juga ya, kesejahteraan petani, ini kita akan kembali mengundang Kang Dedi Junaidi. Halo, selamat sore Kang Dedi. Selamat siang. Karena mendung ya di luar ya. Iya. Selamat siang, Mbak. Ya. Oke, baik. Abdul maaf nih, tadi sinyalnya kurang mendukung. Oke, nggak apa-apa siap. Semua nih. sekarang ini lebih lancar dan juga kita mendapatkan informasi ya. Kang Dedi, ini kalau misalnya dampak terbesar dirasakan oleh petani hutan di Jawa Barat, ini akibat gesekan dengan BUMN bidang kehutanan seperti Perum Perhutanan, ini seperti apa? Jadi terkait gesekan itu adalah terkait pemahaman ya. Ini suara saya kedengaran nggak? Sangat terdengar jelas. Jadi gini, pertama-tama mungkin saya memperkenalkan dulu. Saya ini adalah sebagai pendamping dari Perhutanan Sosial, juga sebagai Pokja Jawa Barat, dan sebagai Ketua P2SI Jawa Barat. Yang mana memang gesekan itu lebih cenderung di pemahaman ya, di tingkat tapak. Pemahaman di tingkat tapak antara tapak perhutani dengan masyarakat, gitu kan. Terus saya lihat regulasi ini memang secara gelondongan memang sudah lengkap ya, tapi secara penyempurnaan ini memang kita juga lagi menunggu. Makanya kami melihat ini harus secepatnya supaya pemahaman di setiap lini atau setiap stakeholder yang berkepentingan ini jadi satu gitu, Kang. Jadi jangan sampai regulasinya bagus, programnya bagus, karena lambatnya penyempurnaan tingkat regulasi ini menjadi sebuah masalah baru gitu. Karena saya melihat semua terutama masyarakat ini kan awalnya yang mereka itu adalah warga sekitar mayoritas, dan mereka itu memang sekarang punya spirit ingin membangun kembali kawasan hutan ya, yang mana dulunya mereka itu mayoritas bercocok tanamnya sayur mayur di hutan. Nah sekarang ini mereka sudah mulai punya mindset bahwa pentingnya hutan itu bukan hanya untuk mereka, tapi generasi selanjutnya, untuk anak muda dan anak-anak cucu mereka. Mereka sudah punya mindset ke arah sana. Yang dulunya memang mereka tani sayur, sekarang sudah mulai mereka merubah pola ya. Nah ini kan harus segera, seharusnya harus segera ketika punya pemikiran masyarakat seperti itu, harus segera disambut dengan baik, karena memang masyarakat ini berharap supaya
punya legal yang akses, walaupun sekarang tidak dilarang mereka beraktivitas di kawasan hutan. Namun secara akses yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan itu baru sebagian. Contoh gini Kang, ada beberapa yang punya yang sudah keluar SK persetujuan KHDPK, itu yang seharusnya di dalam SK KHDPK itu pengelolaannya itu sudah tidak lagi BUMN, ya sudah tidak ada lagi BUMN dalam hal ini perhutani, itu sudah murni menjadi hak kelolanya masyarakat atau kelompok pemegang persetujuan, ya seharusnya begitu. Nah, terus kita juga harus melihat masyarakat ini bukan orang-orang yang basicnya adalah yang dari intelektual atau orang yang sekolahan, bukan basicnya dari sarjana kehutanan, sarjana ekonomi, atau sarjana wisata, ataupun di bidangnya ya. Ini masyarakat benar-benar masyarakat murni yang memang mengolah organisasi tingkat tapak, kelompok yang memang kita juga jangan terlalu memberatkan mereka ketika mereka ada sedikit istilahnya kekeliruan dalam berorganisasi atau administrasi kelembagaannya begitu. Karena ini saya melihat ketika yang sudah mendapatkan SK di dalam regulasi penempat ini juga, yang mendapatkan SK ini harus segera, masyarakat ini, kelompok ini harus segera dia mempunyai rencana kerja RKPS, rencana kerja perhutanan sosial, rencana kerja tahunan, dan RKUPS. Dan mereka dituntut itu untuk membuat itu ketika SK-nya sudah terbit dan sudah diterima oleh mereka. Nah, ini kan perlu pendampingan, walaupun selama ini sudah ada ya dari dinas terkait, dari dinas kehutanan melalui CDK-nya, itu sudah melakukan pendampingan seperti itu, dibantu oleh kami sebagai lembaga yang memang menaungi kelompok ini. Itu sebagai gambaran. Tapi kenyataannya di lapangan masih ada beberapa yang memang dari perhutani masih melakukan aktivitas, masih melakukan tanpa koordinasi dengan kelompok pemegang izin, pemegang persetujuan, dan itu seakan-akan dibiarkan gitu, seolah-olah dibiarkan begitu saja. Kelompok pun tidak bisa apa-apa karena pemahaman tadi, walaupun mereka sudah mendapatkan SK persetujuannya, gitu. Seharusnya pihak perhutani juga berkoordinasi sebelum melakukan aktivitas ketika lahan tersebut sudah masuk ke dalam KHDPK. KHDPK itu kawasan hutan dengan pengolahan khusus. Baik, Kang Deddy. Ya. Oke, ini Kang Deddy tadi juga sudah menjelaskan ya seputar seperti apa gesekan gitu antara petani hutan dengan pihak perhutani sendiri. Ini kita akan kembali menghubungi Kang Deddy. Apakah telah terhubung lagi kah bersama kami? Masih terhubung ya? Baik, Kang Deddy, apakah ada solusi-solusi konkret begitu yang diharapkan dari pemerintah terkait konflik perhutanan sosial ini? Oh iya, harus segera solusi konflik ini. Kayak sekarang aja gini, ada beberapa petani yang memang dilaporkan oleh pihak-pihak petugas perhutani terkait dengan pengelolaan hasil hutan bukan kayu, karena kalau di dampingan kita kan ada sebagian yang ada di hutan lindung yang memang tidak boleh menebang, tapi AHBK hasil hutan bukan kayu ini boleh dimanfaatkan. Contoh kecil getah pinus. Nah, ini kemarin ada beberapa dampingan kami yang memang dilaporkan oleh petugas perhutani dengan bahasa bahwa mereka mencuri karena mengambil aset dari milik perhutani. Setelah kami telusuri, kami tanya, ternyata yang dianggap aset tersebut itu masyarakat bilang bahwa itu tanaman mereka, tanaman yang ditanam oleh mereka ketika kecil. Memang dulu betul bahwa perhutani yang memang menginstruksikan untuk menanam pohon tersebut, ya, dikarenakan dulu itu mayoritas di Jawa Barat atau Kabupaten Bandung ini adalah hutan produksi. Nah,
ketika pada saat itu perhutani menjadi pengelola, memberikan ruang kepada masyarakat, silakan untuk bercocok tanam atau berkegiatan di kawasan hutan, asal menanam pohon. Dalam hal ini ada pohon pinus, ada endemik dan lain-lain, gitu. Dan itu yang menanam masyarakat. Ada juga masyarakat yang ngomong, iya Pak, kami diberi oleh perhutani pohonnya, tapi yang merawat kami. Ada juga yang ngomong seperti itu. Nah, ini menjadi konflik yang, atau misalnya bahasan-bahasan yang di masyarakat, kok kita yang nanam, perhutani yang memanen, kan itu Pak. Iya. Baik. Jadi konfliknya Mbak dari hal kecil tapi menjadi besar begitu ya. Tapi betul. semoga sih dengan adanya Hari Tai Nasional ini bisa menjadi tidak hanya perayaan namun juga mengingatkan kembali begitu ya. Dan Tentang semoga saya hak-hak ya. direndam mengenai hak ataupun juga untuk meredam konflik-konflik yang sudah ada begitu ya. Dan jangan sampai ada konflik lagi ya. Karena kita harus menjaga hutan kita bersama. Terima kasih Pak Dedi Junaidi, Ketua Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia AP2SI Jawa Barat yang sudah bergabung bersama kami. Sukses dan sehat selalu. Selamat siang dan sampurasun. Sampurasun, Kang Dedi. Sama-sama, rampes Kang, Mbak. Terima kasih, atur nuhun. Assalamualaikum. Sawang Sona. Dan saudara, informasi tadi menutup seluruh perjumpaan kita kali ini. Akhir kata saya Frederico Sinatria dan rekan saya Hanifah Paramita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun.